langsung ke slide 3. Boleh kita udah slide. Oke. Jadi kurang lebih ini, teman-teman ya, terkait dengan job seeking 101. Gimana sih hal tentang job seeking yang mungkin banyak yang kita belum tahu gitu ya. Di sini aku mau share. Nanti feel free teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau di-share bisa ke chat box sesuai dengan format yang disampaikan Kak Ratna. Yang akan aku sampaikan ada 3 aja sebenarnya ya. Ada what to know, apa sih yang perlu kita ketahui. Kemudian ada what to do, kalau udah tahu A sampai Z-nya, terus kita harus ngapain, dan how do I win? Ya, gimana caranya aku bisa dapat kerjaan atau karir yang kita pengen. Gitu. Boleh next, karena Oke. Yang pertama, slide sebelumnya. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman kalau mau cari kerja gitu ya, yang mau aku tekankan sebenarnya adalah purpose-nya dulu gitu ya. Jadi purpose matters ya. Kira-kira teman-teman tuh mau cari kerja atau mau cari magang atau apapun nanti karir setelah kuliah, apa sih purpose-nya gitu ya. Apakah karena mau cari pengalaman, experience, apakah mau cari validation ya, validasi dari orang lain, atau karena peer pressure ya, peer pressure, tekanan dari teman-teman yang lain udah kerja gitu, kok aku belum. Atau passion atau money atau financial stability ya. Jadi ada macam-macam motivasi orang-orang ketika dia mau cari kerja, dan menurutku nggak ada satu motivasi yang lebih, dalam tanda kutip, lebih baik ya dari yang lainnya. Menurutku semua motivasi itu valid ya. Situasi kalian beda-beda, dan yang penting adalah kalian tahu gitu sebenarnya motivasi aku tuh apa gitu ya, supaya nanti tahu, oh aku punya pilihan ini dan ini karena aku pengennya ini gitu. Oke. Jadi silakan teman-teman ya, identifikasi dulu tujuan kalian ketika berkarir itu apa. Oke. Boleh next, Kak Ratna. Oke. Let's say sampai sekarang aku belum tahu nih Kak, gitu ya, terkait tujuan aku tuh apa gitu. Aku nggak tahu gitu, kepengennya tuh aku gimana, masih ngawang gitu. Kalau kita ngomongin soal diri sendiri ya, talking about oneself, ini aku punya beberapa pointer sebenarnya, pointer terkait hal ini ya, mungkin bisa ngebantu teman-teman untuk tahu, menggali lebih dalam tentang diri kalian sendiri. Yang pertama adalah kalian itu orangnya seperti apa sih? What kind of person you are? Ya, strength sama weakness kalian apa? Kalian udah tahu belum? Ya, let's say kalian belum tahu, kalian bisa coba direnungkan dulu gitu. Kira-kira tuh aku orangnya seperti apa sih? Gitu. Atau kalau kalian have no idea, kalian bisa tanya ke teman, ke keluarga, gitu ya, atau ke relasi terdekat kalian gitu. Karena penting banget untuk tahu kalian itu orangnya seperti apa, potensi kalian itu di mana. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah studi kalian atau experience yang sudah kalian punya. Itu apa? Gitu ya. Karena ketika kalian mau cari kerja, latar belakang itu menurutku juga salah satu faktor yang penting gitu ya ketika mau cari kerja. Misalkan kalau misalkan aku bukan nggak punya latar belakang IT, kemudian nggak punya pengetahuan soal IT, aku mau kerja jadi orang IT, ya nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman bisa list down juga kira-kira experience yang sudah kalian punya itu apa. Kemudian ada what's your goal ya. Nanti let's say next 5 years, 5 tahun ke depan kalian mau ngapain? Gitu. Udah kebayang belum? Gitu. Oh, 5 tahun ke depan aku mau jadi general manager gitu. Bisa nggak ya gitu. Nah, kalau mau jadi general manager the next 5 atau 10 years gitu, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Oke, punya plan ke depan itu juga penting supaya kalian tahu mau start dari mana. Gitu. Yang terakhir juga apa tantangan dan juga achievement yang udah kalian punya. Ya, jadi coba kumpulkan dulu jawaban-jawaban itu. Nanti lama-lama kalian tahu, oh, aku punya A, B, C. Kemudian nanti aku bisa milih A, B, C ketika nanti mau cari kerja. Oke, jadi start talking about yourself gitu, tahu dulu, punya self awareness gitu ya. Kita tuh orangnya seperti apa. Boleh next, Karatna? Oke, kemudian kalau misalnya sudah punya self awareness nih, kita udah tahu diri kita seperti apa, kemudian juga purpose-nya kita tuh apa. Kemudian yang harus kalian lakukan sebenarnya cuma 2 ya. Yang pertama adalah research. Kalian cari tahu ya. Ini yang banyak orang-orang suka skip nih gitu ya. Jadi kerja ya udah asal apply gitu ya. Padahal tahap research ini tuh penting. Kemudian setelah kalian doing the research, kalian bisa langsung job hunt.
Ya, job hunt di sini ada macam-macam, ada di website perusahaan biasanya mereka punya gitu ya. Atau job hunt-nya di biasanya career center di universitas ada karir juga ya. Ada lowongan tab karir gitu. Tadi Karatna juga sempat share gitu di UNER juga punya gitu tab karir ya. Itu bisa juga atau lewat job portals ya. Di job portals ada macam-macam, mau pakai Kaliber, mau pakai Jobstreet, mau pakai Tech in Asia. Sekarang ada banyak banget. Gitu. Kemudian ada juga job hunt bisa via social media, banyak juga orang-orang posting ya sekarang di LinkedIn, di Instagram, di manapun. Jadi sebenarnya cukup dua ini aja yang kalian lakukan. Next. Oke, yang pertama soal research, ini kurang lebih apa ya pointer yang bisa kalian cari tahu. Kira-kira kalau mau research itu research soal apa sih gitu? Dua aja gitu ya, at least dua ini ya. Ada role-nya apa, company-nya apa gitu ya. Jadi misalkan ada lowongan sebagai client success ya, sama kayak roleku sekarang gitu. Client success ini ngapain sih gitu? Kita cari tahu dulu. Kemudian ada relevansinya nggak sih latar belakang kita? Misalkan latar belakang kuliah gitu ya, bisa relevan nggak ya di role tersebut gitu. Kemudian ekspektasi kita kalau misalkan kita kerja sebagai posisi ini itu apa? Ya, jadi cari tahu dulu tentang role-nya. Jangan kita asal apply gitu sebagai SQL developer gitu. Tapi kita nggak tahu SQL developer tuh ngapain gitu. Ya nanti zong gitu kan. Nanti sayang aplikasi kalian nanti kalau misalkan nggak relevan juga nggak akan dilirik juga gitu. Kemudian selain role ini juga terkait company gitu. Kalian mesti tahu ketika kalian cari kerja, nah itu company-nya tuh seperti apa gitu, valid nggak, beneran ada nggak nih company-nya gitu, jangan-jangan aplikasinya nggak valid gitu ya. Jadi cari tahu company-nya, apakah company-nya valid, kemudian juga kalian cocok gitu secara culture dan sebagainya, macam-macam. Apa sih yang bikin kita interested gitu. Kemudian apa yang kamu tahu soal company itu. Oke, jadi start dulu dari sini. Nah, at least kalau kalian sudah cover ini, nanti gampang lah gitu ya ke depannya. Setelah research, boleh next, karena nah ini, setelah kita sudah research, kita bisa doing job hunt ya, atau cari kerja ya, cari-cari kerja. Yang pertama, yang jelas bikin CV atau bikin profile gitu ya. Kalau teman-teman di sini pakai job portals, begitu apply-nya online ya, apalagi sekarang pandemi, semuanya I think 80-90% perusahaan itu pasti menyediakan kanal online gitu ya. Jadi intinya adalah coba buat resume atau CV atau profile yang oke. Nanti aku akan jelaskan di beberapa slide setelah ini gimana sih caranya bikin CV yang oke gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian punya profil di beberapa job portal, make sure profil kalian komplit gitu ya. Kalau di Kaliber, di konteksnya kalau kalian punya akun Kaliber, ada section untuk work history ya, atau riwayat pekerjaan. Kemudian ada juga riwayat pendidikan gitu. Kalian isi semuanya komplit. Nah, itu akan ngebantu kalian ketika nanti kalian apply. Oke. Yang kedua adalah ini agak-agak nggak bukan hal yang umum ya, tapi menurutku ini penting adalah practice writing gitu, latihan nulis. Kenapa? Karena sekarang kita di situasi pandemi ya, hampir semua komunikasi itu nggak face to face. Oke, jadi semuanya via email gitu ya, atau via chat gitu kan. Jadi practice writingnya termasuk cover letter. Cover letter itu sebenarnya surat lamaran, gitu ya. Kemudian kalian juga coba latihan nulis profil diri kalian. Gitu. Gimana sih cara bikin profil atau CV yang efektif tapi bagus gitu. Dan terakhir adalah email gitu. Jadi gimana caranya kita kirim email yang baik dan benar itu juga penting ya. Jadi jangan salah gitu ya. Ini remeh tapi sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Karena ketahuan nanti kalau misalkan ada orang ngirim email tapi bahasanya masih kaku-kaku, nah itu ketahuan biasanya. Oke, jadi make a great CV sama practice writing gitu ya. Itu adalah initial steps-nya. Next. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai anatomy of good CV. Oke, jadi di sebelah kiri itu ada identity atau personal detail.
Ya, ini contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa screenshot ini, kemudian nanti kalian coba tiru kerangkanya boleh. Ya, kemudian setelah identity atau personal detail ada professional summary. Di bawah mungkin bisa ditaruh skill sama interest. Kemudian ada juga personal name, tagline boleh, working experience dan juga education background. Untuk layoutnya sebenarnya boleh nggak harus seperti ini ya teman-teman, tapi aku rasa ini informasi yang sekiranya harus ada di CV gitu ya. Jadi kalian bisa coba kira-kira atau nanti breakdown di masing-masing section ini kalian seperti apa. Boleh next. Nah, ini untuk yang identity atau personal detail. Nah, ini ada contohnya, yang bad example, ini yang kayak gini ya. Dari mulai nama, alamat, telepon, email, semuanya ditaruh gitu ya. Sebenarnya nggak perlu teman-teman ya, untuk personal detail, nggak semuanya biodata kita harus dimasukkan di CV gitu ya. Di kanan ini adalah contoh yang efektif ya. Cukup mungkin nama, boleh lokasi, ya nggak harus alamat lengkap, lokasi, nomor kontak, email, dan juga mungkin kalau ada LinkedIn, itu bisa juga gitu ya. Jadi nggak perlu semuanya kita taruh gitu di CV. Next. Nah, ini untuk personal detail, ini yang pertama yang penting profesional gitu ya. Alamat email jangan taruh nama yang alay, oke? Okay? Bikinlah alamat email yang profesional, mungkin pakai nama, atau mungkin kalau biasanya di kampus gitu ya, nyediain domain email gitu untuk mahasiswanya, ya itu bisa dipakai juga. Ya, kemudian jangan terlalu menu-menuhin space ya. Jadi cukup dikit aja, yang penting aja untuk personal detail, kemudian juga yang relevan gitu ya. Mungkin kalau misalkan social media handle kayak Twitter atau Instagram nggak terlalu relevan gitu ya, karena kerjaan yang kita apply bukan social media officer, nggak usah lah dicantumin, nggak apa-apa gitu. Oke, next. Nah, ini professional summary ya. Biasanya kita punya ringkasan terkait diri kita ya. Mungkin bisa 2-3 kalimat itu. Yang penting concise. Concise itu nggak bertele-tele gitu ya. Jadi ringkas gitu. Kemudian pakai sudut pandang orang pertama. Jadi pakainya saya gitu. Dan juga highlight specialties dan juga add keywords. Keywords di sini misalkan kalian mau apply sebagai graphic designer gitu. Kalian bisa highlight keyword-keyword yang berhubungan dengan graphic designer atau tools yang kalian pakai ketika punya pengalaman sebagai graphic designer. Nah, itu contohnya untuk professional summary gitu ya. Next. Nah, ini ditambahin juga kira-kira apa sih yang bikin kita itu bangga ketika doing current atau previous job. Buat teman-teman yang lagi fresh graduate, mungkin bisa ditambahkan juga di professional summary gitu ya, achievement mungkin di perkuliahan, atau di organisasi, atau di komunitas, macam-macam. Itu bisa kalian tambahkan juga di professional summary-nya kalian. Okay. Next. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau di kiri mungkin teman-teman lihatnya I'm hardworking individual who enjoys working gitu ya, umum gitu. Excellent at meeting deadlines, itu juga umum ya. Tapi kalau di kiri, di kanan ya, good example-nya bisa dilihat bedanya gitu ya. Jadi dijelaskan background-nya seperti apa, kemudian pengalamannya itu di mana gitu, spesifik ya, spesifik. Jadi nggak ngawang ya. Kalau di kiri ini agak-agak ngawang gitu ya. Tapi kalau di kanan benar dikasih tahu ini berapa tahun, kemudian bidangnya apa gitu. Ini part yang tadi aku bilang practice writing, kita harus latihan nulis tuh di sini gitu ya. Latihan nulis gimana caranya mempresentasikan diri kita sendiri sebagus mungkin di CV. Oke, next. Oke, jadi yang pertama adalah be specific dan meaningful gitu ya. Jadi kalau ada informasi spesifik yang bisa kalian tambahkan, tambahkan. Kemudian outline your strength ya. Kira-kira strength kalian itu apa? Aku tuh achievement-nya di sini loh. Gitu. Kemudian strength saya tuh di sini. Gitu. Yang related dengan role yang kalian cari gitu ya. Jadi harus relevan gitu. Next. Nah, untuk session selanjutnya ini terkait education background ya. Di sini ada di kiri ada example, yang di kanan ada good example. Jadi ini contoh yang nggak kita rekomendasikan adalah semuanya
riwayat pendidikan dimasukin gitu. Nggak usah ya, jadi dari TK, dari SD, jadi nggak perlu, cukup mungkin yang terakhir aja gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mungkin ada yang S2, bolehlah S1-nya dimasukin gitu. Tapi kalau kalian S1, ya udah sebenarnya detail pendidikan yang S1 aja itu sebenarnya cukup, nggak masalah gitu ya. Bisa ditambahkan jurusannya apa, kemudian GPA-nya berapa gitu. Tapi nggak perlu lah ya sampai yang dulu-dulu di ini juga, karena itu tadi ya, balik lagi relevan atau enggak. Karena informasi soal kita SMP di mana atau SD di mana kayaknya nggak relevan banget gitu ketika cari kerja. Oke, next. Ya, yang pertama harus kronologis kalau kita ngomongin latar belakang pendidikan gitu. Kalau S1, S2 ya udah S1 dulu baru S2 gitu. Kemudian nggak usah dimasukkan ya riwayat pendidikannya nggak relevan dan juga udah outdated, udah lama banget gitu ya. Kayak tadi TK, SD itu irrelevant gitu. Boleh masukin grade gitu ya, GPA atau qualification achievement. Kalau kalian punya license atau kalian punya certificate, nah itu bisa juga dimasukkan di bagian education background. Next. Setelah education history, kita ke work history gitu ya. Nah, work history di kiri itu kalau kalian punya profile di Caliber, nah ini yang kita nggak rekomendasikan gitu ya. Kalau di Caliber yang kita rekomendasikan yang kanan gitu. Kalau kalian punya field work history untuk dimasukkan, kasih tahu kalian kerjanya apa ya, dari kapan sampai kapan, dan dikasih keterangan kalian di situ role-nya ngapain aja. Misalkan ini sebagai partnership associate gitu ya. Partnership associate ini ngapain sih gitu. Karena bisa jadi nama role-nya itu mungkin di antar perusahaan itu sama, tapi ternyata kerjaannya beda gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan kira-kira apa di situ. Di sini juga ada highlight-nya, achievement ya, successfully form partnership with 75 university in Indonesia. Ini penting juga ya, kalau kalian punya achievement yang spesifik, yang fakta, data gitu, kalian bisa masukkan. Ya, ini yang bagus. Boleh next. Nah, untuk yang work history ini yang pertama detail dan juga concise ya. Yang penting kalian bisa masukkan informasi yang spesifik tapi ringkas aja gitu. Kemudian show quantifiable achievement. Jadi kalau ada achievement yang sekiranya ada numbers di situ atau data gitu ya. Data itu kan fakta ya gitu. Jadi kalian bisa show di situ. Nah, kalau aku bilang saya berpengalaman sebagai sales gitu, berpengalaman sebagai sales itu sebagus apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa show bahwa oh untuk quarter 1 saya bisa close sekian ribu dolar. Nah, itu kan numbers ya. Orang bisa ngira-ngira, oh segini itu bagus atau enggak. Gitu. Jadi kalau ada yang berupa numbers atau berupa data, kalian bisa masukkan. Oke, yang terakhir juga show your strength gitu. Jadi kalau kalian bisa tambahkan data di sana, menurutku otomatis itu akan nambah strength kalian gitu ketika kalian taruh work history kalian di situ. Boleh next. Nah, ini untuk bagian skills ya. Kalau kalian di sini ada yang nambahin skills di CV atau di profil kalian di job portals, biasanya ada section skills di situ. Bad example-nya adalah yang di kiri ya. Kalau ini kan skill kan biasanya self acclaim ya, gitu. Kita kira-kira sendiri kita punya skill atau enggak gitu. Tapi kalau di kiri kelihatannya mungkin bisa jadi ada orang yang memang benar-benar skillful gitu ya, sebanyak ini. Tapi menurutku yang bagus adalah kita taruh skill yang relevan aja dan yang memang kita benar-benar punya kompetensi gitu ya di sana. Jangan kayak asal kalau misalkan kita taunya cuma basic aja gitu atau sekilas aja, better untuk nggak usah dicantumin gitu. Jadi yang benar-benar kita punya kompetensi. Jadi kalau nanti di assess di tahap selanjutnya di rekrutmen gitu ya, kalian nggak grogi gitu. Nanti kan rekruternya loh kemarin kan skillsnya ini dicantumkan kok ternyata nggak bisa gitu. Itu kan zong ya gitu. Jadi make sure kalian masukin skill yang emang relevan dengan posisi yang kalian cari dan yang memang kalian punya kompetensi di situ. Oke, next. Ya intinya adalah be honest ya, jujur aja gitu. Kalau misalkan kita nggak bener-bener kompeten atau kita nggak pede untuk masukin, nggak apa-apa, nggak usah dimasukin gitu. Dan juga relevan ya, as long as kalian honest dan juga relevan, masukin skill, you're good to go. Boleh next.
Oke, ini ada beberapa common mistakes atau kesalahan-kesalahan umum kalau ketika kita nulis CV gitu ya. Yang pertama, spelling mistakes gitu atau ejaannya typo gitu ya. Jadi tolong kalau misalkan kalian bikin CV kan paling 1-2 lembar ya. Jadi nggak 10 lembar gitu. Jadi make sure 2 lembar yang kalian punya ini tuh nggak ada typo gitu ya. Itu kesalahan yang sebenarnya bisa kalian cari sendiri gitu kan. Maksudnya nggak perlu kalian research gitu kan kesalahannya, kalian bisa tahu sendiri. Jadi make sure nggak ada spelling mistakes atau tata bahasanya juga diperbaiki. Kalau misalkan ada gitu, kalian bisa coba untuk peer review juga. Kadang-kadang kalau misalkan dulu aku waktu di kuliah gitu ya punya beberapa temen gitu, kita biasanya saling peer review aja nih CV masing-masing. Kira-kira udah oke atau belum, ada yang salah atau enggak gitu. Kita bisa minta tolong teman-teman kita gitu ya. Atau kalian bisa juga pakai tools ya. Kita punya namanya grammarly.com. Itu free, kalian bisa cek gitu kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya. Kira-kira ada bad grammar nggak di situ? Ada spelling mistakes nggak di situ? Atau ini ada juga hemingwayapp.com ya. Ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Next. Ya, kemudian juga yang banyak dijumpai adalah CV ini banyak informasi yang nggak relevan gitu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira bertele-tele atau menu-menuhin gitu, tapi sebenarnya nggak relevan, itu bisa kalian cut out aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi CV yang baik itu sebenarnya bukan CV yang berlembar-lembar gitu teman-teman. Ya, rekruter nggak ada waktu juga gitu buat ngecekin CV kalian satu-satu gitu. Jadi kalau CV kalian kira-kira masih gemuk gitu, coba di potong kira-kira mana informasi yang nggak relevan, ya benar-benar related sama job yang kalian cari gitu. Menurutku CV itu 2 lembar tuh cukup ya. Jadi cut out irrelevant information. Boleh next. Ya, final notes gitu. Teman-teman di sini mungkin banyak yang punya atau punya referensi berupa templates ya. Online CV itu juga banyak banget di sana. Tapi anggap aja mereka itu sebenarnya adalah referensi gitu. Kita nggak harus benar-benar ngikutin template itu 100% gitu ya. Yang penting adalah kalian harus tahu apa yang kalian punya ya. Tadi beberapa section yang penting udah aku sampaikan. Tapi make sure itu CV-nya itu kalian jahit ya atau kalian modifikasi sesuai dengan job yang kalian apply atau company yang kalian apply gitu ya. Kira-kira kalau untuk posisi ini butuh informasi ini nggak ya? Kalau ke posisi ini butuh informasi ini nggak ya? Gitu. Kalian kira-kira sendiri. Kalau misalkan informasi itu penting, masukin. Kalau nggak, dah buang. Gitu. Ya, jadi CV itu unik untuk diri kalian masing-masing dan juga untuk job yang kalian apply. Gitu. Itu final notes untuk create CV. Boleh next? Oke, kita udah masuk di section terakhir, how do I win, gitu ya. Jadi let's say kita sudah CV udah selesai, kita udah melakukan job hunt, gitu ya, profil sudah oke. Kemudian nanti gimana caranya aku bisa lolos ke tahap selanjutnya, ya, misalkan interview, gitu ya. Boleh next? Gimana caranya kita win an interview chance atau gimana bisa dapat kesempatan untuk interview. Yang pertama adalah ketika kalian job hunt atau kalian lagi cari kerja, cari job yang best match with your profile ya. Tadi kita sudah bahas kira-kira oh aku punya latar belakang A, kemudian skill yang aku punya adalah A. Ya aku harus kira-kira try untuk apply ke job yang relevan dengan A ini, itu bidang A gitu ya. Jangan terlalu jauh gitu, terutama untuk job-job yang memang butuh kemampuan khusus gitu. Misalkan tadi ada IT gitu, atau job-job yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Jadi nurse misalkan. Kalau kita nggak punya latar belakang di bidang nursery, ya nggak bisa juga gitu ya, nggak relevan. Gitu. Jadi cari job yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah make a relevant CV. Tadi kita udah belajar gimana caranya. Dan juga send a compelling cover letter. Bikin surat lamaran atau cover letter yang oke. Gitu. Teman-teman bisa coba cari nanti contoh cover letter itu seperti apa. Di bahasa Indonesia banyak, bahasa Inggris banyak. Kalian bisa cari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah build good relationship with your recruiter. Gitu. Jadi ketika nanti kalian dihubungi oleh recruiter, ya dibalas gitu ya, direspon gitu dengan baik. Karena itu salah satu cara untuk kalian build good relationship itu tadi. Boleh next?
Ini aku mau jelaskan sedikit tentang interview gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian dapat kesempatan interview, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi job interview itu apa sih gitu sebenarnya gitu ya. Jadi kurang lebih kira-kira ketika kandidat sama company atau recruiter gitu ya ketemu gitu dan melakukan assessment satu sama lain. Jangan salah teman-teman, kadang-kadang kita berpikir job interview itu hanya sesi untuk company nge-assess kita sebagai kandidat gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga kesempatan kita untuk assess the company gitu. Atau kita ngetes company-nya itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua juga ini untuk gain insight atau pengen tahu lebih lanjut tentang soal tentang kandidat gitu ya, tentang skill, tentang pengalaman, dan utamanya juga tentang personality. Kira-kira kepribadian atau orangnya tuh kandidatnya itu seperti apa sih gitu. Itu kurang lebih tentang job interview ya. Next. Nah, ini ada beberapa tipe interview, teman-teman bisa cek gitu, ada macam-macam. Kalau di masa-masa pandemi sekarang pasti kebanyakan online ya, nggak akan banyak gitu mungkin perusahaan yang doing offline. Di perusahaan-perusahaan besar sekarang semuanya udah switch, mereka pakai online tools untuk interview. Jadi itu yang akan banyak mungkin teman-teman hadapi gitu ya kalau misalkan teman-teman pas saat ini sedang cari kerja gitu. Model interview juga macam-macam, ada yang one on one, ada yang modelnya grup atau panel, kemudian tipenya juga ada yang behavioral, lebih fokus ke tingkah laku teman-teman di situasi tertentu, itu namanya behavioral interview. Ada juga namanya stress interview, tapi menurutku itu jarang. Ya, teman-teman bisa cari juga macam-macam tipe interview itu seperti apa, tipe wawancara. Di Google tuh banyak. Nah, kalian bisa coba belajar model-model interview yang ada itu apa aja. Next. Oke, ini ada sedikit etika interview. Mungkin ini aku brief aja, teman-teman, kalau misalkan kalian dapat gitu ya kesempatan untuk interview. Make sure yang pertama adalah mungkin kalian dapat email atau dapat chat gitu ya, undang interview, say thank you gitu ya, say thank you, appreciate bahwa kalian diberi kesempatan untuk doing interview atau masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah confirm ya, dikonfirm apakah jadwalnya oke atau enggak gitu ya, jangan di ghosting rekruternya teman-teman. Jadi kalau kalian ditawarin jadwal, kalau oke ya segera confirm oke, kalau minta reschedule dia minta reschedule gitu. Ketiga adalah prepare the tools, suit up ya. Tools di sini misalkan kalian online interview gitu ya. Kalau online interview lewat apa nih? Pakai apa? Zoom kah? Apa Google Meet kah? Atau apa? Microsoft Teams gitu. Kalian harus siap-siap gitu ya. Make sure kalian udah tahu gimana cara pakai tools-nya, jadi nanti nggak grogi gitu ketika interviewnya dimulai. Kemudian suit up, rapi-rapi sedikit penampilannya gitu ya. Pakai yang kemeja, yang rapi gitu. Sama kayak anggap meskipun misalkan online interview, anggaplah itu tetap interview face to face gitu ya. Karena penampilan kalian juga dinilai gitu ya. First impression itu penting. Yang keempat adalah be in time ya, bukan cuma on time. On time itu undangan jam 2, kalian masuk jam 2 gitu. Tapi ketika interview usahakan mungkin 5 menit atau 10 menit kalian udah standby gitu. Jadi sekalian nanti untuk ngurangin grogi gitu ya. Kalau kalian udah prepare sebelum jam interview itu ngebantu juga. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai interview, you can say thank you again. Bisa via email, bisa via chat mungkin ke rekruternya gitu. Thank you untuk kesempatannya. Nanti mungkin kalian juga bisa kasih, kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalian bisa jawab juga di luar sesi interview. Nah, itu contohnya gitu ya untuk interview ethics. Next. Oke. Terkait interview, gimana caranya aku bisa melakukan interview dengan baik kira-kira gitu ya. Jadi intinya adalah perfect practice makes perfect ya. Itu adalah moto saya pribadi sebenarnya. Perfect practice makes perfect. Intinya adalah kalian latihan gitu ya, dan latihannya bukan latihan yang sekadar latihan, tapi benar-benar latihan yang seolah-olah itu beneran gitu. Makanya perfect practice gitu ya. Yang pertama adalah basic question atau pertanyaan-pertanyaan yang dasar, itu kalian udah harus hafal gitu ya di luar kepala. Apa sih basic question gitu ya kalau di wawancara gitu. Yang jelas pasti perkenalan diri gitu ya. Perkenalan diri, kemudian juga pengalaman gitu ya.
strength, weakness, personality, hal-hal yang terkait dengan diri kalian sendiri, lakukan gitu ya. Latihan gimana supaya bisa ini tuh udah hafal gitu ya di luar kepala. Kemudian kalian juga bisa latihan gimana cara ngomong, kemudian gimana kalian terlihat di kamera gitu, atau terlihat kalau misalnya face to face ya gimana ketika kalian menghadapi rekruter gitu ya. Ada macam-macam gitu. Kemudian kalau kalian mau gitu ya, mau going extra mile untuk praktisnya, kalian bisa coba rekam suara atau pakai video, nanti kalian lihat sendiri gitu. Kaku nggak sih ini dilihatnya gitu ketika kalian ngomong ya. Terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu gerak-gerak atau gimana, kalian bisa cek sendiri. Atau kalau mau lagi yang lebih jauh lagi latihannya, kalian bisa doing role play. Dan itu akan sangat membantu karena kalian udah biasa gitu ya. Ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan interview atau ngadepin situasi interview, membiasakan diri itu akan bikin kalian less nervous ya ketika interview beneran ini datang. Next. Untuk interview, teman-teman aku ada list 3 momen yang penting, crucial moment gitu ya. Yang pertama adalah first impression, ya. First impression lasts a long time. Kesan pertama itu penting, gitu. Ketika kalian masuk ruangan interview, atau ketika kalian buka kamera gitu di laptop gitu ya, 2-3 menit pertama itu orang di luar sana atau di seberang sana, dia akan create first impression tentang kalian, gitu ya. Jadi first impression kalian mau yang kayak gimana nih? Gitu ya. Jadi usahakan senyum gitu yang ramah gitu. Kemudian juga yang rapi penampilannya karena kesan pertama itu penting ya. Kadang-kadang kesan pertama itu bakal jadi pendapat dia untuk waktu yang lama gitu ya. Agak susah ngubah kesan pertama kalau udah nggak bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita ngomongin soal weakness atau kelemahan kita masing-masing gitu ya. Itu juga penting. Kadang-kadang di interview gitu suka ditanyain gitu ya, challenge yang kita hadapi atau weakness yang kita punya gitu. Gimana sih nanti caranya jawab gitu. Sama yang ketiga, ini ada do you have any questions? Biasanya nanti pewawancara atau rekruter akan nanyain balik ke kita. Kita punya pertanyaan nggak? Itu juga sebenarnya adalah part yang penting gitu ya ketika wawancara. Boleh next? Oke. Ya, jadi itu tadi setelah crucial moment sebelum kita check out ya, sebelum aku mengakhiri presentasi ini. Mungkin sedikit tentang interview, aku mau sampaikan interview itu paling 1 jam, kadang-kadang less than an hour juga gitu ya. Make it count. Ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatannya kalau kalian bisa ketemu langsung dengan rekruter. Gitu. Kemudian juga instead of being perfect gitu, be authentic ya, genuine, yang tulus gitu. Jadi kadang-kadang ada kandidat gitu ya yang kelihatannya pengen bisa semua gitu, perfect semua. Tapi ini benar nggak sih gitu? Kadang-kadang kalian open aja tentang kendala yang kalian punya atau tantangan yang kalian punya. Nah itu bikin kalian lebih manusiawi gitu ya, lebih natural gitu. Kemudian yang ketiga adalah be the best version of yourself. Gitu. Jadi nggak perlu kita kayak mencoba untuk jadi orang lain. Menurutku itu akan jadi bumerang justru nanti ketika kalian udah dapat kerjaannya gitu. Tapi bikin aja kalian jadi the best version of yourself. Kalau aku orangnya kayak gini, best versionnya apa sih gitu. Itu yang mungkin ya penting bisa kalian present ke recruiter gitu. Next. Ini terakhir. Untuk teman-teman yang kalian misalkan nanti kalian cari kerja gitu ya, ini pesan dari aku ya, find the job that makes your heart sing gitu. Ketika nanti kalian cari kerja, tadi udah research gitu ya, kira-kira ini kerjaan apakah kalian memang benar-benar ada ketertarikan di sana gitu. Coba cari kerja yang mungkin kalian bisa enjoy ke depannya gitu ya, supaya nanti next 5 tahun, 10 tahun karir yang kalian bangun itu benar-benar karir yang kalian pengenin gitu ya, karena yang memang jadi dream career kalian gitu. Itu kurang lebih dari aku. Terakhir, thank you.